Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 ini, mari kita dengar juga beberapa argumen dari kiai kita, yaitu Profesor Quraish Shihab. Oke, kita dengar aja langsung ya dari beliau. Go. Kita siap-siap jarak jauh ya, karena kan lagi di rumah aja. Nana mau tanya Abi soal corona. Sebagian kalangan menyebarkan informasi dan bilang virus corona ini tentara Allah yang sengaja diturunkan untuk menghukum manusia. Gimana Abiku? Iya, Nan, memang terlalu banyak nih berita, tulisan dan sebagainya yang simpang siur. Ada yang tidak bertanggung jawab dan ada juga yang memang ada kebenarannya. Dalam konteks menanggapi bencana corona ini, Abi tidak sependapat dengan mereka yang berkata ini adalah siksa Allah. Karena ini melanda dunia mengenai orang-orang baik dan orang-orang yang tidak berdosa. Apakah mereka itu disiksa juga? Abi lebih senang untuk menyatakan bahwa ini adalah bencana yang merupakan ujian dan peringatan dari Allah untuk umat manusia yang dewasa ini seringkali angkuh dan merasa diri mampu melakukan segala sesuatu. Memang di dalam Al-Quran suratul Anfal Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah datangnya suatu bencana, ujian yang bisa menimpa bukan hanya orang-orang yang durhaka dan berzalim di antara kamu. Jadi ini bencana berupa ujian. Memang kita juga harus sadar bahwa orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang dekat kepada Allah yang wafat karena bencana ini, itu akan mendapat nikmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi menyatakan bahwa mereka yang wafat karena ta'un, suatu penyakit yang mewabah pada masa Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, mereka yang wafat itu dinilai sebagai syahid. Tentu saja syahidnya tidak sama dengan mereka yang gugur dalam peperangan membela kebenaran. Tapi syahidnya ini dinamai syahidul akhirah. Jadi mereka tetap dimandikan, disolatkan, dikafankan. Berbeda dengan yang gugur di jalan Allah, tidak dikafankan, tidak dimandikan, dan seterusnya. Tetapi ganjaran yang diperolehnya dari Allah karena kematiannya akibat virus ini itu serupa dengan ganjaran orang-orang yang meninggal di medan perang. Ya, selanjutnya kita bisa berkata begini, bahwa virus-virus itu sebenarnya dapat juga dinamai sebagai setan-setan. Karena itu Abi juga tidak sependapat dengan mereka yang menamai virus-virus itu sebagai tentara-tentara Allah. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi, kita menemukan bahwa penyakit diakibatkan oleh setan. Mari kita baca ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ayyub yang menyatakan, Massaniyas syaitanu binusbin wa adab. Setan telah menimpa aku dengan penyakit yang melelahkan dan menyiksa. Dia namai penyakit itu disebabkan oleh setan, atau dengan kata lain virus-virus. Nabi juga mengisyaratkan bahwa virus-virus ta'un itu adalah ulah setan, ulah jin, dan kita ketahui bahwa jin adalah sesuatu yang tersembunyi. Salah satu di antaranya adalah virus-virus itu. Demikian banyak ulama mengartikan makna jin, dan karena itu kalau dia setan, kita harus musuhi, kita harus hindari, dan kita harus perangi.
Oke, dari sini tadi kita sudah melihat beberapa narasi yang argumen yang disampaikan oleh Kiai Haji Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab yang membahas tentang corona. Bagaimana Madya akan menganalisa dua pendapat ini? Yang satu dari Abdul Somad mengatakan tentara Allah, yang satu dari Profesor Quraisy Shihab mengatakan ini adalah dari setan-setan, gitu loh. Salah satunya dari setan-setan, salah satunya juga dari tentara Allah. Bagaimana ini bisa untuk mengkompromiskan atau mengkorelasikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tentara atau yang dimaksud dengan ajab-ajab Tuhan tersebut. Dari posisi ini Madya akan menganalisanya dari Al-Quran itu sendiri, surah Al-A'raf tersebut, gitu loh. Dari surah Al-A'raf itu ayat 133 itu kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dalam menurunkan ajabnya, dalam menurunkan sesuatu ajab atau cobaan atau apapun namanya, itu bisa berupa hewan-hewan, gitu loh. Selain dengan badai, topan, tsunami, bisa juga berupa hewan-hewan, gitu loh. Nah, kalau kita korelasikan, ada Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ajabnya itu dengan menurunkan burung ababil pada masa kerajaan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Nah, bertolak dari, kalau kita analisa dari pendapat Profesor Quraisy Shihab, apakah burung ini juga termasuk setan, gitu loh. Itu apakah burung-burung yang diutus ini termasuk setan, gitu kan. Nah, itu juga mungkin salah satu pendekatannya, mungkin kita harus meruntut kembali bahwa memang pendapat ini pun masih kita argumenkan atau kita asumsikan bahwa bukan pendapat yang maksudnya memerlukan kenyataannya, gitu loh. Artinya masih ada pendapat yang berhubungan dengan metamorfosis atau pendapat yang harus dimaknai lebih dalam lagi dari pendapat Profesor Quraisy Shihab ini, makna setan-setan itu, gitu loh. Terus bagaimana dengan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan nyamuk pada musuh Allah Raja Namrud, gitu loh. Apakah nyamuk ini setan juga, gitu loh, setan-setan. Jadi tentunya harus diartikan penyampaian Quraisy Shihab ini dengan makna yang lebih dalam lagi, makna setan yang dia maksudkan dalam ajab Tuhan tersebut. Ya, mungkin dari analisa atau pemikiran dari Profesor Quraisy Shihab itu karena dia terkait dengan tahun pada masa zaman Rasulullah SAW, dengan tahun yang sangat kecil yang tidak bisa kelihatan, mungkin identik dengan makhluk-makhluk halus termasuk setan dan jin-jin itu, gitu loh. Makanya Profesor Quraisy Shihab mengambil kesimpulan bahwa itu makna setan. Tapi kalau dianalisa dengan analisa langsung dengan teks dan korelasinya dengan ajab Tuhan, maka pendapat Abdul Somad dengan tentara Allah ini yang lebih mendekati kenyataan dengan teksnya, gitu loh. Dengan teksnya maksudnya korelasinya langsung bisa kita cek langsung, gitu loh. Nah, tapi ini sebenarnya tidak menggugurkan kedua pendapat ini, mana yang benar, mana yang salah, itu tetap tidak menggugurkan itu. Artinya dua-duanya benar karena mereka memandangnya dari sudut pandang yang berbeda, gitu loh. Kalau Abdul Somad mengatakan tentara Allah ini, di mana dia memandang sudut pandang bahwa orang Islam selama ini tertindas di mana-mana, gitu loh. Orang Islam ini tertindas, disiksa, dijalimi di seluruh dunia hampir. Makanya sudut pandang itulah yang diambil Abdul Somad mengatakan virus corona itu mengatakan tentara Allah. Itu sudut pandangnya. Kalau sudut pandang Pak Quraisy Shihab, dia menitik beratkan kepada suatu amaliyah, suatu perbuatan dari jalur amal-amal kebaikan. Makanya dia mengatakan itu adalah perbuatan setan.
Itu juga tergantung sudut pandangnya masing-masing, tapi tidak maksudnya mencederai atau mengurangi kualitas dari pendapat-pendapat tersebut gitu loh. Tergantung ulamanya atau kiainya itu memaknai atau memahami dari dua pendapat ini gitu loh. Ya kita hanya bisa untuk mengikuti aja arus jalur ini, mana yang bisa kita lakukan terbaik gitu loh. Kita hanya berusaha persiapan dari menghadapi virus-virus corona ini gitu loh. Nah, kembali ke pendapat Quraisy Shihab apabila yang beliau katakan bahwa ini adalah perbuatan setan-setan. Maka apa yang umat Islam harus lakukan? Ya karena setan itu takut dengan ayat-ayat Tuhan, takut dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka untuk salah satunya untuk menangkal virus corona ini, maka kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran, ajan, beramal-amal yang utamakan wirid-wirid atau bacaan dalam Al-Quran itu sendiri. Nah itu jadi nilai positifnya juga ada. Pak Quraisy Shihab menyatakan ini sebagai amaliyah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai positif dari Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa ini adalah dari setan-setan gitu loh. Nah, kalau sudut pandang Abdul Somad ini untuk bahwa ini adalah gerakan tentara Allah yang menghancurkan umat yang menjolimi Islam, terlepas memang virus corona juga menghantam orang yang baik gitu loh, menghantam orang-orang Islam yang baik, yaitu karena memang dalam Islam itu juga ada cobaan buat umat Islam itu kan posisinya kalau orang terkena musibah itu berupa cobaan namanya. Nah, kalau dalam orang-orang yang diajab Tuhan itu memang musibah sudah, itu ajab Tuhan memang gitu loh. Nah, jadi itu juga sebenarnya bisa dikompromikan. Pendapat tentara Allah juga itu sudah sangat mendekatin suatu kebenaran karena bisa dikompromikan dengan memang orang Islam bisa kena juga dalam musibah virus corona ini gitu loh. Ya, karena kalau orang Islam yang kena, orang yang baik yang kena, itu berarti jadi musibah, jadi cobaan gitu loh, cobaan, musibah buat ya teguran, bisa juga buat orang-orang muslim itu sendiri gitu loh. Jadi ya tidak ada yang lepas dari hal ini, karena tergantung pak kiainya itu masing-masing memandang posisi sudut pandang mengenai ajab itu gitu loh, yang sudah dimaknai dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh. Jadi pendekatannya itu sudut pandangnya aja yang berbeda antara Profesor Quraisy Shihab dengan Abdul Somad. Oke, saya kira ini sangat cukup jelas agar tidak terjadi simpang siur dalam menganalisa atau membahas suatu argumen yang kelihatannya berbeda padahal tidak berbeda. Cuman karena sudut pandangnya aja orang itu memaknai sesuatu itu gitu loh. Mungkin ini sangat cukup jelas ya, kurang lebihnya analisa media ini menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.